Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oh ya orang surau, kali ko ambo ingin menyampaikan maklumat dan tausiah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat nan kalimu terkait bagaimana kita menghadapi musibah sekaitan dengan ibadah kita. Ambo baca saja, tidak ambo ulas, hanya membaca supaya sampai ke orang surau sadonyo, sebab tidak sadonyo kadang membaca utuh, kadang lebih senang melihat dan mendengar. Untuk itu ambo hadirkan video ko supaya bapak ibu orang surau sadonyo bisa mendengar dan menyaksikannya. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, maklumat dan tausiah nomor 005 MUI SB _4 Romawi _2020. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Setelah tahmid, salawat, selanjutnya disertakan pula tentang dasar atau pertimbangan lahirnya maklumat dan tausiah yang kelima ini. Mengingat ada 9 poin. Pertama, fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi mewabahnya COVID-19. Terus maklumat yang kedua, maklumat yang ketiga, maklumat tausiah yang keempat, rapat koordinasi sehari sebelum maklumat ini dikeluarkan. Terus dilanjutkan dengan firman Allah Ta'ala surah At-Taghabun ayat 16. Seterusnya adalah sabda Rasulullah SAW, diantaranya yang berkabar tentang At-Ta'un. Yang kedelapan, kaidah usuliyah, usul fikih yang dijadikan sebagai dasar menetapkan suatu hukum. Dilanjutkan dengan kaidah fikih, idza zalal mani' adal mamnu. Apabila penghalang hilang, maka yang terhalang pun kembali. Nah, 9 ini menjadi bahan pertimbangan bagi MUI Sumatera Barat untuk mengeluarkan maklumat yang kelima. Berhubung kondisi wabah COVID-19 di Sumatera Barat masih dalam keadaan berbahaya, bahkan sampai saat maklumat ini dikeluarkan menunjukkan peningkatan, maka kami menyampaikan maklumat dan tausiah sebagai berikut. 1. Maklumat. Maklumat yang pertama, wilayah perkotaan dan nagari-nagari yang mengelilingi atau berbatasan dengannya tetap meniadakan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Begitu pula meniadakan salat berjamaah 5 waktu di masjid dan tetap meningkatkan ibadah di rumah masing-masing sampai kondisi mewabahnya COVID-19 mereda. Dan kedua, menegaskan poin nomor 2 huruf A maklumat MUI sumber nan ketiga, yaitu tidak menyelenggarakan sholat Jumat di masjid-masjid pada daerah berjangkitnya COVID-19, termasuk Masjid Raya Sumatera Barat, karena dikhawatirkan semakin mewabahnya penularan COVID-19 ini, dan menghimbau kepada jamaah untuk menggantinya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Dan ketiga, bagi masjid-masjid yang berada di pinggir jalan raya atau perlintasan di lingkungan pasar dan masjid yang jamaahnya tidak dapat terpantau seperti Masjid Raya dan Masjid Agung, agar tidak menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat fardu 5 waktu secara berjamaah untuk sementara waktu dan menggantinya dengan sholat fardu di rumah masing-masing. Jale. Bagi masjid-masjid yang tidak termasuk poin 1, 2, 3 dan berada di wilayah tidak berjangkitnya COVID,
dibolehkan menunaikan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid dengan persyaratan jamaah yang menunaikan ibadah di masjid tersebut adalah jamaah tetap dan tidak bercampur dengan jamaah dari luar. Yang kedua, wilayah di mana masjid dan jamaah berada telah dilakukan karantina atau pembatasan sosial oleh gugus tugas sesuai instruksi gubernur terhadap wilayahnya setelah dinyatakan bebas dari kemungkinan mewabahnya virus COVID-19 oleh pihak yang berwenang. Sterilisasi ruang ibadah dan jamaah sesuai dengan prosedur dan standar pencegahan penularan COVID. Sekarang kita lihat tausiah. Tausiah yang pertama menghimbau seluruh pihak yang terkait untuk mensosialisasikan dan mengoptimalkan berjalannya fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 sesuai dengan maklumat MUI sesumbar secara benar. Yang kedua, menegaskan kembali tausiah MUI Sumbar yang keempat poin 2.3 tentang konsistensi penerapan pembatasan jarak physical distancing. Karena itu MUI Sumatera Barat dan MUI Kabupaten Kota se-Sumatera Barat menghimbau pemerintah daerah untuk lebih bersikap tegas dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Sumatera Barat. Yang ketiga, menghimbau pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat agar secepatnya melakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah daerah kota se-Sumatera Barat agar secepatnya melakukan karantina wilayah sampai ke tingkat nagari dan jorong sebagaimana instruksi gubernur nomor 360. Yang keempat, menganjurkan kepada muazin setelah selesai menunaikan azan dengan tambahan sallu fi buyutikum dan membaca doa sesudah azan agar mengumumkan kepada jamaah untuk sholat di rumah saja karena banyak jamaah yang tidak memahami maksud tambahan azan tersebut. Yang kelima, menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum bisa memahami maksud dari maklumat dan tausiah MUI Sumbar dan MUI Kota Kabupaten Sesumbar agar menghindari berkomentar atau memperdebatkannya tanpa ilmu di berbagai media. Namun segeralah bertanya kepada para ulama yang bisa menjelaskan, terutama ulama yang terhimpun dalam lembaga majelis ulama baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Yang keenam, menghimbau kepada pengurus masjid dan para dai agar tetap menyelenggarakan dakwah tanpa menghimpun umat, tapi menjalankannya melalui tulisan atau mempergunakan media audio visual, termasuk di dalamnya mempergunakan pengeras suara masjid untuk didengarkan oleh jamaah di sekitar masjid. Yang ketujuh, mengajak masyarakat agar sungguh-sungguh dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kunut nazilah maupun dalam kesempatan berdoa di waktu-waktu yang mustajab agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini sebelum datangnya bulan Ramadan. Untuk penuhnya keyakinan mendapatkan ijabah atau jawaban dari Allah, MUI Sumatera Barat dan MUI Kabupaten Kota se-Sumatera Barat bersepakat untuk belum mengeluarkan maklumat khusus tentang penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri dan akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Sementara waktu, Surat Edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 cukup dijadikan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan terburuk. La qadarallah. Demikian maklumat tausiah ini disampaikan. Semoga menjadi perhatian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Padang 15 Sya'ban 1441 Hijriah bertepatan dengan 9 April 2020 Masehi. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Sumatera Barat diketuai oleh dan ditandatangani oleh Buya Gusri Al-Ghazahar Datuk Pali Mubasa. Sekretaris Umum ditandatangani oleh Dr. Zulfan SHI MH. Berikutlah maklumat dan tausiah dari MUI Sumatera Barat. Lah jale dumah jelah
inilah pilihan terbaik kita saat ini. Di rumah pun merupakan sunnah Nabi. Sebab apa? Sebab melindungi jiwa kita. Dalam pembahasan video sebelumnya sudah dijelaskan tentang daruriyat al-khams, bahwa kita mesti juga melindungi diri kita. Jadi kita hanya berpindah dari satu sunnah ke sunnah selanjutnya. Yang surau dangalah patuhalah dumah jala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.